Semalam saya berdiskusi dengan seorang kiai dari Jawa Timur, daerah Malang sana, tentang tahlilan ya. Diskusi ini diawali tentu karena adanya statement bahwasanya tahlilan itu diawali dari kalangan Ba'alawi. Setelah diteliti ternyata bukan. Dan hasil kesimpulan itu beliau menjelaskan sangat panjang lebar sekali dan berakhir dengan sebuah tulisan yang cukup panjang juga. Ini saya bacakan gagasan-gagasan dari beliau ya. Ada penyusun tahlil di Nusantara. Tahlil adalah rutinitas yang sangat akrab dengan Nusantara. Dia merupakan budaya yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat Islam Nusantara. Karena ia menjadi rutinitas turun-temurun sejak zaman dahulu. Rutinitas tahlil biasa dilakukan saat malam Jumat dan saat adanya orang meninggal dunia. Hal ini karena tahlil bisa dibaca secara berjamaah dan pahala bacaannya dihadiahkan kepada orang yang meninggal. Ini berkaitan dengan ihda'u tsawabil qiraah ya. Ada itu konsepnya dalam tradisi Islam. Demikian itu dilakukan masyarakat kita sebagai bentuk birrul walidain kepada orang tua yang meninggal dan solidaritas sosial sebagai tetangga yang masih tetangga yang hidup bersama. Jadi tentang kapan ketahlilan ini nanti kita akan urai pelan-pelan. Tentang bacaan redaksi tahlil ini, pada tahun 2013 NU Online meresensi buku sejarah tahlil. Di sana dikatakan tentang asal mula pembuat tahlil. Dalam artikel itu disebutkan, penulis buku mengatakan bahwa dulu pernah diadakan bahsul masail oleh ahli thariqat, dan dari bahsul masail itu ada dua pendapat. Pendapat pertama adalah penyusun pertama kali adalah Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, penyusun Ratibul Haddad yang wafat 1132 Hijriah atau 1730 Masehi. Pendapat kedua mengatakan penyusunnya adalah Asy-Syaikh Ja'far bin Hasan Al-Barjanji, yaitu penyusun Maulid Al-Barjanji yang wafat 1177 Hijriah atau 1764 Masehi. Dan sebelum kita membicarakan kedua pendapat tersebut, saya ingin mengetengahkan atau mengatakan bahwa tradisi tahlil di Nusantara ini sangatlah mengakar. Terbukti ada beberapa bukti redaksi tahlil tulisan tangan yang ditemukan di beberapa daerah dan pulau di Nusantara. Di antaranya di Ogan, Komering, Ilir, yaitu Sumatera. Berketerangan tahun 1933 Masehi. Kemudian Indramayu berketerangan tahun 1800 atau 1800 Masehi. Kemudian di Madura juga ada pada naskah peninggalan kakek buyutnya Kyai Hanan. Bahkan beliau mengatakan bahwa orang yang menyalin tahlil adalah Raden Nur Rahmat Sendang Duwur Lamongan. Kira-kira hidup sezaman dengan Sunan Derajat. Dan yang terakhir adalah manuskrip yang ditemukan oleh Kiai Muhammad Rafi'i Ismail sekitar tahun 1722 Masehi dari kitab peninggalan Mbah Kiai Haji Muhammad Ilyas atau Penarip Mojokerto. Dalam kitab tulisan tangan dari kertas kulit yang usianya lebih dari 200 tahun. Tertulis rotib kang dilampahake Kiai Pondok Tegal Sari Ponorogo yang berdiri pada 1722 Masehi atau 1144 Hijriah. Jika kita melihat angka tahun manuskrip terakhir ini dan mengkomparasikannya dengan angka tahun wafatnya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dan Abu Ja'far Al-Barjanji, maka dapat kita simpulkan bahwa manuskrip Nusantara tersebut dengan kedua usia mereka adalah sezaman atau berdekatan. Kita lihat di bawah ini. 1. Manuskrip Nusantara tahun 1722 Masehi. 2. Abdullah bin Alwi Al-Haddad pada wafat pada tahun 1730 Masehi. Dan 3. Abu Ja'far Al-Barjanji wafat pada tahun 1764 Masehi. Pertanyaannya sekarang, andai Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dan Abu Ja'far Al-Barjanji yang membuat, mungkinkah sampai begitu cepat ke Nusantara sebelum tahun 1722 Masehi? Manuskrip Nusantara ditulis dan sebelumnya sudah diamalkan? Rasa-rasanya cukup berat untuk menjawabnya karena di masa itu Ratibul Haddad kiranya belum dikenal seperti tahun 1900-an dan 2000-an. Dan lagi, klaim tersebut tidak dapat dibuktikan dan disesuaikan dengan redaksi tahlil Nusantara. Buktinya, kitab Syarah Rotib tidak menuliskan urutan redaksi seperti yang kita baca. Di sana hanya menyebutkan setelah membaca Rotib, Habib Abdullah membaca tahlil sebanyak 500 kali secara berjamaah. Jika rutinitas ini yang dijadikan dalil, maka perlu kita tahu bahwa Imam Ar-Rafi'i hidup abad ke-7 pernah berkisah tentang pemuda ahli kasyaf membaca tahlil fida ribuan kali, kemudian dihadiahkan kepada ibunya yang meninggal dunia. Jadi alasan ini tidak tepat dan bisa dijadikan sebagai dalil untuk menghubungkan tahlil Nusantara kepadanya. Buktinya ada yang lebih dahulu melakukan itu sebelumnya atau melakukannya sebelumnya.
Dari sini bisa kita simpulkan bahwa susunan bacaan tahlil kita bukanlah ciptaan Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Sebagai penguat, kesimpulan ini adalah informasi Habib Salim Asy-Syatiri dalam buku beliau Al-Fawaidul Jaibiyah, menukil dari kitab Al-Burdun Naim karya Muhammad bin Abdullah Al-Khatib bahwasanya yang menyusun bacaan tahlil, tahmid, tasbih dan beberapa ayat adalah Imam Abu Zabih Ibrahim bin Ali Al-Khatib tanpa keterangan tahun masa hidupnya. Akan tetapi dengan memakai teori Ibnu Khaldun, dalam satu abad ada 4 generasi, maka kemungkinan beliau hidup di tahun 470-an Hijriah atau 480-an. Karena cucu kelimanya bernama Muhammad bin Yahya wafat pada tahun 645 Hijriah. Angka 470 dan 80-an Hijriah adalah angka yang cukup dekat dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yaitu 470 sampai 561 Hijriah, pendiri tarekat Qadiriyah. Nama Syekh Abdul Qadir di masanya sangat terkenal, bahkan Abu Hasan Ali Bajadid terdorong untuk mengambil baiat tarekat kepadanya. Pertanyaannya sekarang adalah, jika Abu Zabi hidup sezaman dengan Syekh Abdul Qadir, mungkinkah beliau berdua pernah bertemu? Wallahu a'lam. Dari nama Syekh Abdul Qadir ini, saya memiliki dugaan kuat bahwa susunan redaksi tahlil kita memiliki hubungan erat dengan aurad dan hizib tarekat Qadiriyah. Selanjutnya tarekat Rifa'iyah sebagai murid Syekh Abdul Qadir, yaitu abad ke-6 Hijriah, dan hizib Badawi sebagai murid Syekh Ahmad Rafi'i atau Rifai. Mengapa saya menghubungkan susunan redaksi tahlil Nusantara dengan tarekat tersebut? Karena banyaknya kemiripan antara susunan redaksi tahlil kita dengan kedua aurad dan ahzab tirakat tersebut. Jadi menurut saya kemiripan itu menjadi indikasi sangat kuat sekali bahwa penyusun bacaan tahlil Nusantara adalah penganut tarekat, terutama Qadariyah atau Qadiriyah. Kalau Qadariyah itu kelompok teologi atau aliran kalam ya. Indikasi ini didukung akan kultur keruhanian dan kebatinan masa lalu, di mana tarekat Qadiriyah sudah masuk ke tanah Nusantara. Kila atau sebagian pendapat, di era Wali Songo dan ajaran tirakat sangat subur di bumi kita. Selain alasan ini adalah karena banyaknya kiai-kiai masa lalu yang berinteraksi dengan para guru tirakat saat mengampu ilmu di Mekah dan Madinah. Bukan hanya kedua alasan ini, melainkan ada lagi, yaitu khadoroh atau wasilah dalam tahlil hampir tidak melepaskan nama Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani lahul Fatihah atau lahumul Fatihah. Tentu bacaan khadoroh tersebut memiliki maksud tersendiri, dan mungkin tidak lain adalah untuk menunjukkan bahwa penyusun memiliki hubungan kebatinan dengan tirakat Qadiriyah atau tarekat Qadiriyah. Qadiriyah mulu. Kalau Qadiriyah itu aliran kalam, Pak ya. Aliran kalam Qadiriyah. Barangkali sampai di sini hasil kajian saya yang berangkat dari ungkapan rasa penasaran tentang redaksi tahlil yang ada. Semoga bermanfaat. Dan untuk mengecek kesamaan tersebut, silakan disesuaikan pada kitab Hizbul Mubaraknya Syekh Abdul Qadir dalam kitab Al-Fuyudatur Rabbani. Kemudian Wirdul Fuyudat dan hizib sohirnya Syekh Ahmad Rifai dan hizib Syekh Ahmad Al-Badawi. Ini lafal Arab, kalau di Indonesia kan agak susah dibaca ya. Kemudian di sini ada semacam catatan, tradisi kirim doa adalah kelakuan ulama-ulama sufi di masa lalu. Penulis kitab Kanzur Ragibin wal Ufah, Abu Ishaq An-Naji mengonfirmasikan bahwa pada masa Junaid Al-Baghdadi, yaitu 215 sampai 298, juga sudah ada pendapat tentang absahnya mengirimkan pahala doa kepada orang yang sudah meninggal. Dalam kitab tersebut penulis menyebutkan dua ulama sekaligus perawi hadis, yaitu Ali bin Muwaffaq dan Abu Abbas Muhammad bin Ishaq As-Sarraj. Nah itu kira-kira teman-teman. Nah, tentang pertanyaan saya tadi, kapankah tahlilan ini? Kalau kita membaca literatur Nusantara, kalau kita membaca juga dalam bukunya Agus Sunyoto, Pak Agus Sunyoto itu atau Pak Kiai Haji Agus Sunyoto itu menuliskan sejak sebelum adanya Rotibul Hadad itu sudah ada. Itu pernah saya bahas lah ya. Syekh Lemah Bang itu juga sudah mempopulerkan tentang bacaan tahlil ini. Artinya sebelum
generasi dari Ratibul Hadad itu sudah ada gitu kira-kira ya. Itu saja mungkin teman-teman informasi yang dapat saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.